Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atika Nurhalisah. Baik, di sini pada video tutorial kali ini saya akan menguji bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Nah, untuk itu di sini angka lebih baiknya kita tahu dulu apa itu uji validitas. Uji validitas itu bertujuan untuk menguji kevalidan suatu kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan keputusan uji validitas person product moment yaitu, nah yang pertama dengan perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Bagaimana caranya? Nah, kita melihat dari hasil R hitung dan R tabel. Kalau nilai R hitungnya itu eh, lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan valid. Tapi kalau sebaliknya, kalau R hitungnya itu lebih kecil ternyata dari R tabel, maka data tidak valid. Nah, kemudian yang kedua itu bisa berdasarkan hasil signifikansi. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Tapi kalau data tersebut eh, lebih besar atau dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya, kita langsung ke tutorial. Di sini kita menggunakan data digital literasi yang sudah pernah kita gunakan waktu itu, di mana ada 17 soal atau 17 pertanyaan. Nah, di sini cara untuk mengujinya langsung saja kita di sini klik analyze, kemudian correlate, dan kita pilih bivariate. Nah, di sini saya sudah masukkan 17 ya, 17. Kita ulangi saja biar kita bisa melihat bagaimana sih caranya. Nah, di sini kan dari ini kita masukkan semua nih dari 17 pertanyaan tadi. Nah, kita masukkan semuanya di sini. Jangan lupa kita masukkan yang digital literasi dan juga nilai totalnya kita masukkan ke variabel. Nah, kemudian di sini kita centang, jangan sampai ini tidak dicentang yang person. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah muncul ini dia hasil tabelnya banyak sekali. Nah, di sini kan setiap pertanyaan itu masing-masing memiliki tiga ini ya, tiga tabel. Yang pertama itu yang person correlation, kemudian yang kedua signifikansi, dan yang ketiga N. Kalau person N ini jumlah dari respondennya atau jumlah dari eh, sampel yang digunakan, responden yang digunakan. Nah, gimana kita melihat person product momennya itu kita lihatnya di bagian yang paling ujung di sini, pada nilai total. Nah, pada nilai total ini kita lihat untuk person correlation-nya tadi yang pertama itu 0,637. Yang untuk soal kedua ini 0,681, yang ketiga 0,591, dan seterusnya sampai 17 di sini, sampai ke 17. Kemudian untuk bagaimana cara mengambil keputusannya, yaitu kita berdasarkan ini, berarti tadi kita lihat R hitung kita tadi nilainya 0,6. Dan kita lihat di sini R tabelnya. Nah, saya sudah punya ini. Nah, ini sudah saya tandai ya untuk 127 itu R hitungnya ada di 0, R tabelnya ada di 0,1729. Maka kita kembali ke sini dulu. Ah, berdasarkan hasil R hitung dan R tabel diperoleh hasil 0,637. Jadi ini lebih besar dari 0,1729 untuk responden sebanyak 127. Nah, selanjutnya itu uji reliabilitas Cronbach Alpha. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner dan yang merupakan indikator dari suatu variabel. Terus di sini uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsentrasi jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Untuk dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cronbach Alpha adalah kuesioner dikatakan valid apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6. Nah, sekarang kita coba uji apakah benar bahwa nilai Cronbach Alpha dari data kita yang berjumlah 17 itu tadi di atas 0,6. Nah, kita langsung kembali ke SPSS.
Ini di data digital literasi, langsung saja kita uji di sini, kita pilih analyze, kemudian, kini di sini kita, pilih yang scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini tadi masih sama juga, kita pakai yang soal, 17. Tapi ini kita ndak masukkan yang, min dan nilai totalnya, kita masukkan yang ini aja, yang ada semua pertanyaannya. Yang saya suka menggunakan teknologi, pertanyaan-pertanyaan yang berjumlah 17 ini. Jadi kita masukkan di item. Kalau udah, kita klik statistik. Nah, di sini kita jangan lupa centang scale of item if item deleted. Kalau udah, kita klik continue, dan model, untuk model ini kita jangan diganti-ganti, ini harus alpha. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita fokus, kalau sudah muncul ya ini kan, nah, kita fokus ke reliability statistik. Nah, ini bisa kita kopikan dulu ke Word. Kalau sudah, ini hasilnya. Nah, kita lihat Cronbach alpha di sini. Nih, 0,902. End of itemnya 17, jumlah pertanyaan. Nah, berdasarkan hasil uji Cronbach alpha, didapatkan hasil sebesar 0,902 dengan jumlah item sebanyak 17. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Ingat tadi, dasar pengambilan keputusannya Cronbach alpha itu dikatakan valid apabila lebih dari 0,6 dan di sini 0,09, 0,9. Jadi tentunya lebih besar. Nah, seperti itu teman-teman bagaimana cara uji validitas person produk momen dan Cronbach alpha-nya. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.